Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore murid-murid semuanya. Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan selalu berbahagia. Kembali lagi Amin. ke sama Bapak Farhan yang pada pertemuan sebelumnya Bapak mengajarkan tentang kebutuhan dan keinginan manusia di dalam perekonomian. Nah, untuk kali ini Bapak akan menjelaskan tentang adaptabilitas deep learning terhadap SDGs. Nah, di sini ada beberapa kalimat tentang pemantik ya. Apa peran kita manusia dalam perkembangan teknologi? Mungkin untuk di awal, Bapak minta kepada Adit untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Baik semuanya, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adit. Oke, nah pada pertemuan kali ini, kita eh, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama adalah agar murid-murid tahu bahwa kita ini sedang berada pada tahap atau fase perkembangan teknologi atau perkembangan revolusi industri 5.0. Yang mana revolusi ini membimbing kita menuju manusia yang bisa berkembang bersama dengan teknologi. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar murid-murid semua bisa paham tentang bagaimana posisi kita sebagai manusia di dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Dan yang ketiga adalah agar murid-murid semua bisa menganalisis ancaman dan peluang bagi kita manusia dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Baik, sebelumnya nih, Bapak ingin menanyakan apa ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Hadir Adit semuanya, pertemuan Pak. kemarin hadir atau tidak? Hadir Pak, ada dua Hadir orang ya, yang tidak hadir. hadir. Nah, Pak, kita semua tahu bahwa pada saat ini Indonesia berada dalam dinamika yang sangat mengerikan. Berupa kemiskinan yang melanda, kemudian penyakit juga, dan degradasi lingkungan. Selain kita berhadapan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, kita juga harus berkembang bersamaan dengan adanya ancaman-ancaman yang hadir nih dari teknologi itu sendiri, yaitu berupa distraksi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu distraksi? Coba kalau ada yang tahu, Bapak kasih hadiah nih. Saya, Pak. Muhammad Iqbal, bisa menjawab tidak? Di sekolah mau jawab Pak. Bisa Bapak bisa. Oke, boleh. Oh ya, coba Iqbal. Distraksi itu adalah gangguan atau hal yang mengalihkan perhatian seseorang dari fokus utama. Mungkin segitu aja, Pak. Oke, bagus ya. Oke, makasih Bang. Lanjut. Tadi Rizkullah mau mengajukan jawaban. Ya, Pak. Distraksi itu gangguan. Gangguan yang seperti apa nih? Kan gangguan itu banyak ya. Gangguan yang membawa kita gitu lari dari fokus utama kita gitu. Oke, tadi jawaban Iqbal dan Rizkullah cukup bagus ya. Nah, Bapak sedikit menyentuh atau sedikit meng-highlight bahwa kita sebagai manusia itu dituntut menjadi sesosok yang bisa adaptif, seperti di judul yang Bapak sampaikan di awal. Adaptif itu adalah sesuatu atau ketahanan yang kita miliki. Bagaimana kita merespon tentang akan adanya peluang dan ancaman tersebut. Dan terkait dengan deep learning. Nah, pada fase kali ini, deep learning itu berkembang bersamaan dengan teknologi ya, seperti yang Bapak sudah jelaskan. Dan bahwa deep learning itu tidak akan pernah jauh dari yang namanya perkembangan teknologi. Berawal dari pemikiran-pemikiran manusia yang ingin berkembang lebih lanjut. Apa yang bisa kita lakukan untuk masa depan nanti? Apa yang bisa kita lakukan untuk generasi-generasi selanjutnya? Dan begitu pula tentang di SDGs ini. Nah, sebelumnya PBB setelah merancang atau merencanakan sebuah tujuan yang bernama SDGs. Berawal dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2030.
yang mana isi dari SDGs ini tuh ada 17 ya teman-teman semuanya. Salah satunya adalah menumpas kemiskinan, ada juga menyeimbangkan ekonomi, dan juga ada inovasi dan infrastruktur industri. Seperti itu. Kemudian, apa keterkaitan antara deep learning terhadap SDGs? Deep learning ini hadir untuk menciptakan suatu sistem yang bisa melaksanakan atau mengoperasikan dari tujuan SDGs itu sendiri. Tentu untuk mencapai semua tujuan-tujuan ini, deep learning itu akan menjadi sebuah alat yang nanti yang akan menjadi media bagi kita, orang atau manusia, menggunakan teknologi dan mencapai tujuan dari SDG itu sendiri. Baik, di sini itu ada serba-serbi teknologi dan proses belajar ya, teman murid-murid semuanya. Bisa dilihat juga bahwa selain peluang dan ancaman, kita juga bisa mengerti dampak dari teknologi itu apa, kita bisa belajar juga dari teknologi dan cara mempergunakannya seperti apa. Sebelumnya, Bapak akan meng-share kepada murid-murid semua tentang studi kasus ya. Mungkin nanti murid-murid semuanya bisa mengklik link yang sudah Bapak bagikan ke grup yang tadi. Boleh, ntar nanti dicoba dijawab ya. Nah, seperti ini murid-murid semuanya. Ini adalah salah satu contoh penerapan deep learning atau perkembangan teknologi yang kita gunakan di dalam micro teaching. Di sini murid-murid semuanya bisa mengkolaborasikan pembelajaran, baik itu pekerjaan ataupun tugas-tugas bisa dicantumkan ke dalam aplikasi bernama Padlet. Apa Adit boleh disebutkan ulang aplikasi bernama apa? Padlet, Bapak. Oke, baik. Bagus ya Adit menyimak penjelasan yang telah Bapak sampaikan. Bapak minta pada Aurik untuk membacakan tujuan pembelajaran deep learning. Boleh Aurik? Baik Pak, jadi tujuan pembelajaran deep learning itu yang pertama meningkatkan kemampuan pengenalan pola atau pattern recognition. Lalu yang kedua itu meningkatkan kemampuan prediksi dan klasifikasi. Lalu yang ketiga otomatisasi proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat itu menangani data yang kompleks dan tidak terstruktur. Lalu yang terakhir, yang kelima, meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan data. Oke, terima kasih Aurik. Selanjutnya ini ada tujuan SDGs. Bapak minta kepada Muhammad Iqbal, tolong dibacakan. Baik Bapak, terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan SDGs. Yang pertama, tanpa kemiskinan mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia. Yang kedua, tanpa kelaparan mengakhiri kelaparan dan memastikan ketahanan pangan. Yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, menjamin hidup sehat dan kesejahteraan semua orang. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidikan berkualitas, menjamin pendidikan yang inklusif dan bermutu. Oke, terima kasih Iqbal. Nah, dari keempat tujuan ini sudah kita lihat dan sudah dibacakan oleh teman kalian semua, Iqbal, bahwa SDGs itu tuh sangat erat kaitannya dengan lingkungan kita. Yang pertama ada tanpa kemiskinan, yang mana bentuk dari tanpa kemiskinan ini tujuannya apa itu, Pak? Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di seluruh dunia. Nah, selain itu ada tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan dan memastikan ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, menjamin hidup sehat dan kesejahteraan semua orang. Dan yang terakhir atau yang keempat itu pendidikan berkualitas. Nah, jadi si tujuan dari SDGs ini tuh sangat mulia ya. Contohnya ya dari yang ketiga sudah Bapak bacakan dan yang keempat ini menjamin pendidikan yang inklusif dan bermutu. Yang mana pendidikan ini tuh bisa diakses oleh semua orang tanpa memandang bulu, tanpa memandang kasta, harta, kekayaan dan sebagainya. Baik, selanjutnya ini ada soal ya. Mungkin teman-teman bisa
nanti boleh diklik link yang sudah Bapak share kepada teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman pilih dari keempat contoh soal ini, yang mana yang bakal teman-teman isi. Bapak beri waktu atau linknya sudah dipencet teman-teman? Boleh direspon? Sudah Bapak. Sudah keluar? Sudah, Bapak, sudah. Sudah ya. Oke. Silahkan teman-teman pilih dan komentar. Di sini ada fitur komentar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti silahkan teman-teman eh, tinggal memberi komentar di kolom komen. Bapak beri waktu 1 menit cukup atau kurang? Cukup, Pak. Cukup Cukup Bapak. ya. Oke, silahkan dijawab. Bapak tunggu 1 menit dari sekarang. Ada yang kesulitan menjawabnya atau enggak? Kalau ada kebingungan atau yang sulit, ntar kasih tahu Bapak ya. Aman, Pak. Aman ya, oke, bagus. Oke, udah ada yang komen. Baru satu nih, mana nih yang lain? Tunggu. Oke, dua komentar masuk. Oke, yang lain ditunggu ya. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya untuk menjawab pertanyaannya. Ada yang mau membacakan jawabannya? Silahkan. Pak, Boleh, Renata, silahkan. di sini saya jawab pertanyaan yang ketiga yang ada kualitas learning terhadap SDGs yang ketiga. Jawaban itu berkaitan dengan SDGs nomor 6 yang bertujuan untuk merawat sumber air di dunia ini agar bebas dari sampah dan juga layak untuk dipakai. Oke, terima kasih Renata. Ada lagi yang mau menjawab? Silahkan. Saya, Pak, mau coba jawab. Boleh, Yunita. Jadi saya tuh yang adaptabilitas deep learning terhadap SDGs. Nah, pertanyaannya kan berikan penjelasan dari gambar tersebut. Nah, jadi gambar tersebut tuh menunjukkan bagaimana otak manusia dan juga teknologi itu bisa saling menyesuaikan diri gitu untuk berbagi informasi. Itu tuh termasuk adaptabilitas, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan terus belajar. Nah, apa kaitannya dengan SDGs? Jadi deep learning sendiri bisa membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Contohnya itu di SDGs poin keempat, yakni pendidikan berkualitas. Kemudian SDGs poin ke-9, inovasi dan teknologi, juga sebagai solusi untuk permasalahan lingkungan dan kesehatan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Yunita. Baik, seperti yang teman-teman sudah jawab bahwa kita bisa mengkaitkan beberapa hal di dunia ini atau beberapa hal yang bisa kita ambil pelajarannya terhadap SDGs ini. Karena sejatinya bahwa SDGs ini tuh hadir
sebagai goals atau tujuan kita yang bisa berkelanjutan sampai jangka masa depan seperti itu. Karena kepanjangan dari SDGs itu adalah Sustainable Development Goals. Coba Adit ulang lagi, apa kepanjangannya? Sustainable Development Goals. Oke, bagus Adit. Baik, ada yang mau menyimpulkan untuk pertemuan kali ini? Setelah penjelasan yang Bapak sampaikan dan juga tentang media-media yang sudah Bapak sampaikan, tentang SDGs dan tentang adaptabilitas deep learning. Saya mau coba, Pak. Boleh, Yunita. Jadi intinya yang saya tangkap deep learning itu bisa digunakan di berbagai aspek kehidupan, Pak. Salah satunya tadi untuk mendorong atau mendukung SDGs gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bagus ya. Jadi refleksian kita pada hari ini dari pembelajaran kita adaptabilitas deep learning terhadap SDGs ini bahwa kita sebagai manusia itu berperan sebagai otak atau motorik di dalam perkembangan teknologi. Karena kita itu punya pemikiran dan kita punya hati nurani yang mana kita bisa berpikir menggunakan logika dan juga bersamaan dengan perasaan. Kita tidak hanya mengutamakan logika, tapi kita bisa berpikir tentang bagaimana dampak yang kita berikan kepada lingkungan dan juga kepada generasi-generasi kita pada masa depan nanti. Dan juga Bapak berharap kepada murid-murid semuanya bahwa apa-apa yang telah Bapak sampaikan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Mungkin jika ada kekurangan dan kelebihan, murid-murid semua bisa mengambil kelebihannya dan kekurangannya mungkin bisa murid-murid semua perbaiki di masa yang akan mendatang. Baik, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak tidak akan memberikan tugas rumah ya. Mungkin teman-teman bisa membaca tentang materi-materi tentang SDGs, tentang Sustainable Development Goals, dan juga terima kasih atas perhatian murid-murid semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Farhan.